kita bingung loh mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya? Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, sama bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, yaitu channel Rizky Mutadin. Diharapkan jangan lupa untuk saudara-saudara sekalian untuk membantu channel kami dengan mengklik tombol subscribe, mengacung lonceng, dan jangan lupa komen untuk mendukung kelanjutan channel kami. Saudara-saudara sekalian, semoga kalian diberi keadaan sehat dan diluaskan rezekinya. Kita lanjutkan berita berikutnya. Benar-benar tidak habis pikir tentang MBG ini. Berdasarkan petunjuk teknis terbaru menunjukkan bahwa setiap yayasan dapat insentif 6 juta per hari selama 313 hari. Bahkan libur pun mereka tetap dapat insentif. Dan insentif ini tidak kena pajak. Apa benar yang dikatakan orang-orang bahwa MBG ini dibuat untuk menggeruduk duit negara? Atau benar kata-kata Ketua BEM UGM yang menyingkat MBG itu sebagai maling berkedok gizi? Atau bahkan ramalan Prabowo yang bilang bahwa 2030 Indonesia akan bubar? Belum terlihat buktinya dikorupsi semua kok. MBG itu gimana? Sampai nggak ke orang kena musibah atau yang di pelosok? Sampai nggak ke orang rimba? Jangan kalau orang rimba atau orang Baduy dibilang kalau kamu mau KTP kamu harus mualaf gitu kan? Jadi ada syarat-syarat yang sebetulnya membuat struktur itu tidak tertembus. MBG butuh dana. Menteri Agama sarankan zakat dan infak jadi solusi. Apa masih kurang dari dana pendidikan, kesehatan, dana cadangan, dan fungsional ekonomi yang jumlahnya sampai 333 triliun? Masih kurang? Silahkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Zakat dan wakaf akan dimaksimalkan untuk mendukung program MBG. Kalau benar ini terjadi, bagaimana pendapat teman-teman semua? Boleh spill jawabannya di kolom komentar. Alah toplik astagfirullahaladzim ya. Ini Kemenak, berarti Kementerian Agama apa Primen ya. Ini para pejabat-pejabat kita ya. Gue pikirannya baru koplak, temenan. Duit haji digondol ya, Kementerian Agama nih. Maksimalkan zakat dan wakaf untuk dukung program MBG. Masya Allah, masa depan. La haula quwata illa billah. Punya pejabat-pejabat ke model kayak gini ya. Jujurnya ya orang mendukung ya. Zakat fitrah setiap tahunnya. Bahkan pantesan kemarin ya mengutarakan ya, memberitahu bahwa zakat 50.000 per kepala, ternyata nih ujung-ujungnya nih. Ada zakat itu Pak, zakat tahunan ya. Ini di awal bulan puasa. Saya melihat berita ini. Puasa itu bukan menahan haus dan lapar saja. Ya, kata-kata dan omongan ini di awal bulan puasa loh. Sampai saya lihat berita begini aduh. Kelas Kemenak, Kementerian Agama. Dari belakang-belakang ke sana, duit haji digondol. Ini ada Kementerian Agama pikirannya kayak gimana, koplak maning ya. Aduh ya. Mangannya apa ya wong? La haula quwata illa billah, nyong dadi wong cilik keprimen ceritanya. Dialihkan untuk dukung MBG lagi banyak permasalahan. Aduh, saya mayang dari dulu lebih baik saya serahkanlah zakat fitrah ini kepada orang yang hidupnya lebih ya, yang lebih membutuhkan daripada saya salurkan kepada ahli-ahlinya. Tapi ampun teman. Aduh, ungkapan kata aja dah, ungkapan kata sakral ya. Biar kebohongan lari secepat kilat seperti petir, sewaktu-waktu kebenaran akan memenangkannya. Ending. Aduh, ampun. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan berita selanjutnya, diharapkan jangan lupa untuk saudara-saudara sekalian untuk membantu channel kami dengan mengklik tombol subscribe, mengacung lonceng, dan jangan lupa komen untuk mendukung kelanjutan channel kami. Kita lanjutkan berita berikutnya terkait Kepada Mahkamah
Mahkamah Konstitusi untuk segera mengevaluasi bagaimana kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Pasal 22 Ayat 3 bahwa makanan bergizi gratis tentu tidak bisa dimonopoli, tidak bisa dipolitisasi, tidak bisa menjadikan stimulus untuk menentukan kekuasaan para oligarki. Tapi saya tegaskan di sini, kami tegaskan di sini kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera mengevaluasi bahwa anggaran pendidikan pasal 31 merupakan hak bagi semua rakyat. Tidak boleh diintervensi oleh proyek-proyek elit. Tidak boleh diintervensi oleh proyek-proyek yang bisa menguntungkan lapisan masyarakat tertentu. Tapi pendidikan harus betul-betul murni didistribusikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia harus merdeka dari kebodohan. Yang kedua, merdeka dari kesengsaraan. Ini harus dilakukan sama anak-anak muda kayak teman-teman semua di sini. Yang ketiga, merdeka dari kelaparan. Dalam 3 hal ini, yang pertama, Bapak Presiden sudah punya program sekolah rakyat supaya masyarakat Indonesia bebas dari kebodohan. Yang kedua, Bapak Presiden juga punya program makan bergizi gratis supaya masyarakat yang ada di Indonesia ini makannya tercukupi. Yang terakhir, masyarakat merdeka dari kesengsaraan. Pemerintah melalui program Bapak Presiden selalu menguatkan yang namanya kesehatan. Sekarang ada juga yang namanya cek kesehatan gratis. Jadi kita harus selalu dukung program Bapak Presiden supaya Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Ucapan Kaisang soal rakyat harus merdeka dari kebodohan, kelaparan, dan kesengsaraan bukan cuma dangkal, tapi menipu realitas. Ia memuji program sekolah rakyat seolah itu jawaban kebodohan, padahal sekolah yang sudah ada justru dibiarkan rusak, guru digaji tak layak, dan kualitas pendidikan timpang. Dan ironisnya lagi, anggaran pendidikan dipangkas demi MBG. Ini bukan membebaskan kebodohan, ini menciptakan kebodohan baru yang dilegalkan kebijakan. Lalu soal MBG, katanya agar rakyat kenyang, faktanya ribuan siswa keracunan. Program yang katanya pro rakyat justru menunjukkan ketergesaan, buruknya perencanaan, dan abainya standar keselamatan. Kalau makan saja membahayakan, ini bukan solusi, ini kelalaian yang dibungkus slogan populis. Paling absurdnya lagi, kesengsaraan dikaitkan dengan cek kesehatan gratis. Apa hubungannya kesengsaraan dengan cek kesehatan? Sengsara itu soal upah, pekerjaan, harga pangan, dan ketimpangan, bukan sekadar diperiksa lalu pulang tetap miskin. Logika ini bukan naif lagi, ini tolol secara kebijakan. Narasi Kaisang ini merendahkan rakyat seolah penderitaan struktural bisa diselesaikan dengan program tempelan. Ini bukan visi kemerdekaan, tapi politik pencitraan yang menghina akal sehat publik. Goblok. Saudaraku, kawan-kawan seluruh tanah air, ya, kita bisa membayangkan berapa besar, berapa nilai rupiah makan gizi gratis yang terbuang, yang tidak dimakan oleh anak-anak penerima MBG. Ya, itu luar biasa. Inilah kesalahan dari BGN tentang pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Coba perhatikan video setelah ini. Salam waras, salam Pancasila, merdeka. Apa ini MBG-nya ini? Ini MBG-nya lauknya nggak worth it, dikit banget soalnya. Ini cocoknya ya, dia aja. Oke, terus. Melonnya longgar, dan segini kecil banget. Terus setiap minggu ada. Untuk SPPG Peremas tolong diperbaiki menunya ya. Ini soalnya menunya udah worth it. Gede banget guys. Jadi anak-anak hanya ambil satenya saja karena menunya kurang bagus. Baik, itu dia pemirsa penonton setia channel Rizky Mutadin.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa share, dan juga jangan lupa komen untuk mendukung keberlanjutan channel kami. Terima kasih.